Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua, Kenapa? yang kedua, Alasannya dulu deh, kenapa dulu? alasannya kedua. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik, ya, mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024, ya, bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya. Dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi lo? Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai kapanpun. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Mantap. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik, di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Seru nih. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila, lambe banget loh. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh, udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Jokowi? Dan ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk? Nggak nemu saya, nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu, saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu, dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini, ada satu peristiwa politik yang menurut saya luar biasa banget di Indonesia. The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Oke. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas. Syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan Presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres, belum cukup umur, belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah, dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru-hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai Presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota untuk tanding di Pilpres 2024. Disitulah kemudian PDIP dan partai-partai politik yang lain di luar kubu nomor 2. Kalau bikin judul makalah ataupun judul berita, Pilpres 2024 rasa Jokowi. Padahal tidak ikut bertanding ya, bukan peserta pemilu. Memang nggak ikut bertanding, tapi semua ini dikaitkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi berpisah dari PDIP, Jokowi berkongsi dengan Prabowo, Gibran bisa maju melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua dikaitkan dengan Pak Jokowi.